Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas keluarnya seorang hamba dari umat Nabi Muhammad SAW dari neraka. Kemudian ada jeritan-jeritan dari dalam neraka. Ya Hannan, Ya Mannan, selama 1000 tahun. Ya Qayyum, selama 1000 tahun. Ya Arhamar Rahimin, selama 1000 tahun. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hukum dan ketentuannya bagi ahli neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka dari umat Nabi Muhammad SAW? Malaikat Jibril menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui keadaan mereka daripada aku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berangkatlah kamu dan lihatlah keadaan mereka. Maka berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam menemui malaikat Malik alaihissalam. Saat itu malaikat Malik sedang berada di atas mimbar dari api di tengah-tengah neraka Jahannam. Ketika malaikat Malik melihat malaikat Jibril alaihissalam datang kepadanya, dia berdiri untuk memuliakannya seraya berkata, wahai Jibril, apa yang menyebabkan sehingga engkau masuk ke tempat ini? Maka malaikat Jibril berkata, apakah yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang durhaka dari umat Nabi Muhammad SAW? Malaikat Malik menjawab, alangkah buruknya keadaan mereka, alangkah sempitnya tempat mereka. Api telah membakar tubuh mereka dan daging-daging mereka hingga tinggal wajah dan hati mereka yang bersinar nur atau cahaya keimanan. Malaikat Jibril berkata, bukalah tabir itu sehingga aku bisa melihat mereka. Maka malaikat Malik alaihissalam memerintahkan kepada malaikat penjaga, dan diangkatlah tabir itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Ketika ahli neraka itu melihat malaikat Jibril alaihissalam, mereka melihatnya sebagai makhluk yang paling bagus. Mereka mengetahui bahwa dia bukanlah dari golongan malaikat azab. Ahli neraka itu berkata, siapakah hamba ini? Belum pernah ada makhluk yang datang kemari yang lebih bagus wujudnya dari dia. Lalu malaikat Malik alaihissalam menjawab, ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu. Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka menjeritlah mereka semua, menangis seraya berkata, wahai Jibril alaihissalam, sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad SAW dan beritakanlah tentang keadaan kami yang buruk ini. Dia telah lupa dan meninggalkan kami dalam neraka. Maka berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam hingga berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana kau lihat tentang keadaan umat Nabi Muhammad SAW? Malaikat Jibril menjawab, wahai Tuhanku, alangkah buruknya keadaan mereka, alangkah sempitnya tempat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah mereka meminta sesuatu kepadamu? Malaikat Jibril menjawab, ya Tuhanku, mereka meminta kepadaku untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan berita kepadanya tentang keadaan mereka yang buruk itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berangkatlah padanya dan sampaikanlah salam itu. Maka berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Nabi Muhammad SAW seraya menangis pada waktu Nabi Muhammad SAW berada di dalam surga di bawah pohon tuba dalam tenda kemah yang terbuat dari intan putih.
Tenda tersebut mempunyai 4.000 pintu, dan setiap pintu mempunyai 2 daun pintu, satu terbuat dari emas dan satunya lagi terbuat dari perak putih. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah gerangan yang menyebabkan engkau menangis, wahai saudaraku Jibril? Maka Jibril menjawab, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat apa yang telah aku lihat, sungguh tangisanmu akan melebihi tangisanku. Aku telah datang di sisi umatmu yang durhaka, yaitu orang-orang yang disiksa. Mereka mengirimkan salam kepadamu dan berkata, alangkah buruknya keadaan kami, alangkah sempitnya tempat kami. Lalu menjerit seraya berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, nabiku. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, dengarlah jeritan mereka. Ketika menjerit seraya berkata, wahai Muhammad nabiku. Maka Nabi Muhammad SAW mendengar jeritan mereka seraya berkata, aku penuhi panggilanmu wahai umatku, aku penuhi panggilanmu. Lalu berdirilah Nabi Muhammad SAW sambil menangis dan datang di sisi Arasy. Sedangkan para nabi berada di belakangnya. Kemudian Nabi jatuh dengan bersujud serta memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang tiada pernah diucapkan oleh siapapun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah engkau, maka akan aku kabulkan, dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberi syafaat. Maka Nabi SAW berkata, wahai Tuhanku, orang-orang yang durhaka dari umatku pada waktu mereka telah habis keputusan dan hukum perkaramu, engkau jangan menyiksa mereka. Semoga engkau memberi syafaat kepadaku tentang urusan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah aku terima syafaatmu atas mereka. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW beserta para nabi untuk membebaskan setiap umat yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke neraka Jahannam. Pada saat malaikat Malik melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW, ia langsung berdiri dan memuliakan beliau. Maka berkatalah Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, bagaimanakah keadaan umatku yang celaka? Maka malaikat Malik menjawab, alangkah buruknya keadaan mereka dan alangkah sempitnya tempat mereka. Nabi SAW bersabda, bukalah pintu itu dan hilangkanlah semua tanjakannya. Ketika semua penghuni neraka melihat Nabi Muhammad SAW, maka menjeritlah mereka dengan mengadu, wahai Muhammad nabiku, benar-benar api neraka telah membakar kulit dan daging kami. Engkau benar-benar telah meninggalkan kami dan lupa kepada kami yang berada di neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan alasan kepada mereka, sesungguhnya aku tidak tahu keadaan kalian dalam neraka. Kemudian dikeluarkanlah mereka semua dari neraka dalam keadaan sudah hitam karena api neraka telah membakarnya. Dan berangkatlah Nabi Muhammad SAW beserta mereka semua ke sungai di dekat pintu surga. Sungai itu dinamakan Nahral Hayat atau sungai penghidupan. Maka mereka semua dimandikan di dalamnya dan keluar darinya dalam keadaan muda belia, tampan, yang sedang umurnya sedang bercelak. Wajah mereka bagaikan rembulan dan tertulis pada kening mereka, golongan orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Kemudian masuklah mereka ke dalam surga. Akan tetapi di dalam surga mereka merasa malu. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghapus tulisan itu
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus tulisan tersebut dari kening mereka. Ketika ahli neraka atau orang kafir mengetahui bahwa orang-orang Islam telah bebas dari api neraka, maka berkatalah mereka, semoga kami itu termasuk dari golongan orang-orang Islam dan kami akan bisa keluar dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali dalam neraka menginginkan kiranya mereka dahulu waktu di dunia menjadi orang-orang muslim. Al-Quran Surat Al-Hijj ayat 2. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, didatangkanlah mati pada hari kiamat, seakan-akan mati itu seperti kambing gibas yang bagus. Maka dikatakan, wahai ahli surga, apakah kalian mengetahui binatang ini? Kemudian mereka menjawab, ya, kami mengetahui, sesungguhnya binatang itu adalah mati. Dan dikatakan, wahai ahli neraka, apakah kalian mengetahui binatang ini? Maka mereka menjawab, ya, kami mengetahui, sesungguhnya binatang itu adalah mati. Kemudian binatang itu disembelih di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, wahai ahli surga, kekallah kalian yang tidak akan pernah mati di dalam surga. Wahai ahli neraka, kekallah kalian yang tidak akan pernah mati di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan. Al-Quran Surat Maryam ayat 39. Dalam suatu hadis diterangkan, ketika telah didatangkan neraka jahanam, maka ia mengeluarkan nafas dengan sekali bernafas, sehingga menjadikan seluruh umat roboh di atas lutut mereka karena rasa takut dan bingung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tara kulla ummatin jashiyatin kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kami lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah engkau kerjakan. Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 28. Ketika mereka melihat ke neraka dan mendengar tarikan nafasnya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bisa mendengar gemuruhnya neraka yang kasar dari tarikan nafasnya, yang kira-kira terdengar dari jarak perjalanan 500 tahun. Maka berkatalah mereka kepada diri mereka sendiri, aduh diriku, termasuk Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Musa Kalimullah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah yang berkata, aduh umatku, Ketika neraka itu sudah dekat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai neraka, dengan haknya orang-orang yang sholat, dengan haknya orang-orang yang bersedekah, dengan haknya orang-orang yang khusyuk, dan dengan haknya orang-orang yang sabar, maka kembalilah kamu. Neraka itu tidak kembali. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata pada mereka, dengan haknya orang-orang yang bertaubat, dan dengan air mata orang yang menangisi dosa-dosanya, maka kembalilah kamu. Kemudian neraka itu kembali dan didatangkan air matanya orang yang bertaubat, kemudian disiramkan di atasnya, maka matilah jahanam tersebut sehingga dia menjadi seperti api di dunia yang bisa dipadamkan dengan air dan debu. Dalam suatu hadis diterangkan, apabila telah datang hari kiamat, maka dikumpulkan semua makhluk di padang mahsyar. Lalu didatangkan neraka jahanam kepada mereka yang telah terbuka pintu-pintunya. Neraka jahanam itu mengelilingi ahli padang mahsyar dari depan,
kanan dan kiri mereka. Akhirnya mereka meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, janganlah kamu merasa takut, bersihkanlah debu yang ada di kepalamu." Maka Nabi pun membersihkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu yang ada di kepalanya menjadi mendung hujan yang akan berhenti di atas kepala orang-orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, bersihkanlah debu yang ada di janggutmu." Lalu Nabi membersihkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu yang ada di janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tabir antara orang mukmin dengan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan debu yang ada di tubuhnya. Nabi pun membersihkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dari debu yang ada pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi alas di bawah telapak kaki orang-orang mukmin. Alas kaki itu mencegah mereka dari panasnya neraka lazah dan berkat barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis diterangkan, pada hari kiamat didatangkan seorang hamba yang apabila amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka ke dalam neraka. Maka berkatalah rambut di matanya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila ada mata yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari api neraka. Sesungguhnya aku menangis karena takut kepadamu, maka selamatkanlah aku darinya." Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dan menyelamatkan dia dari api neraka berkat tangisannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia. Kemudian berserulah Allah, zat yang berseru, "Selamatlah si Fulan bin si Fulan berkat rambut yang hanya satu." Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.